Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anda Melsti Febria. Di sini Ibu sebagai guru PLP yang akan mendampingi Ibu Ros dalam pembelajaran fisika kalian. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi medan magnet pada bab 3. Kalian bisa buka juga buku PR kalian ini. Nah, kalian buka bab 3-nya, ini tentang medan magnet. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang bagian A, yaitu tentang induksi magnet. Oke. Kalian buka ya, yang bab 3 medan magnetnya, medan magnetik. Nah, terus kita akan membahas tentang induksi magnet. Nah, ini perlu diingat sekali bahwa induksi magnet adalah kuat medan magnet yang terbentuk akibat adanya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor. Nah, kita ingat kembali bahwa konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan panas. Jadi ingat, induksi magnet itu adalah kuat medan magnet yang terbentuk akibat adanya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kuat medan magnet ini ada dua. Yang pertama yaitu hukum Biot-Savart. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart sendiri dirumuskan dalam persamaan seperti pada gambar berikut. Nah, ini persamaannya Ibu ambil dari buku PR kalian. Kalian juga dapat menemukannya di buku PR kalian, di mana DB sama dengan K I dl sin alfa per R kuadrat. Nah, di situ diketahui bahwa K sama dengan mu 0 per 4V. Jadi kita gantikannya, ini K-nya kita ganti menjadi V0 per 4Pi. Jadi kita K-nya dibuat jadi V0 per 4Pi. I kali I dl sin alfa per R kuadrat. Nah, di mana I sama dengan kuat arus yang dilambangkan dengan ampere, satuannya ampere, dl elemen panjang kawat, satuannya meter, alfa sudut antara elemen arus dengan garis hubung elemen kawat, dan K tetapan dalam standar internasional, di mana K sama dengan 10 min 7. Nah, di sini nanti K-nya langsung kalian masukkan 10 min 7 juga bisa, atau kalau kalian mau ganti V0 per 4Pi juga bisa. Terus DB, induksi magnet, di sini DB sebagai induksi magnet, di titik P yang disebutkan elemen arus. R jarak titik ke elemen kawat, dan mu0 per milimeter ruang hampa. Jadi sudah ada ketetapannya bahwa mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat 7. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa hukum Biot-Savart ini dapat dipelajari dengan memahami konsep induksi magnet pada dua. Yang pertama, induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Yang kedua, induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus. Jadi pada hukum Biot-Savart ini, itu dapat kita pahami melalui dua konsep. Yang pertama itu induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Penghantar ini adalah konduktor ya, jadi dia dapat menghantarkan panas. Induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Yang kedua, induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus. Nah, untuk lebih memahaminya, kita juga akan membahas ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Nah, dalam induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus ini terdapat suatu percobaan yang disebut percobaan Oersted, di mana hasil dari percobaan Oersted ini adalah arah-arah garis medan magnetik yang terdapat di sekitar kawat berarus sesuai dengan kaidah tangan kanan, yaitu seperti ini tangan kanan kalian, jempol menghadap ke atas, jari menghadap ke sini, tangan kanan ya. Terus arah ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, dan arah lipatan jari yang lainnya menunjukkan arah putaran garis medan magnet. Jadi ini arus listrik, dan ini arah putaran garis medan magnet. Bisa kalian coba seperti ini, tangan kanan, jadi yang jempol ini menghadap ke atas itu arah arus listrik, dan yang 4 jari ini arah medan magnet. Nah, seperti pada gambar
tersebut, ketika sekitar seperti ini, yang arah jempol ini itu arah arus listrik, terus keempat jari lainnya itu arah medan magnet. I A sama dengan arah arus listrik, dan B arah putaran garis-garis medan magnet. Kalian harus ingat ini ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, di sini Ibu menyediakan latihan 1. Kalian kerjakan dan kirim ke Ibu. Yang pertama, arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari barat ke timur. Arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari barat ke timur. Kemana arah medan magnet yang diakibatkan arus listrik di bawah kawat tersebut? Nah, di situ dibilang bahwa arah arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari barat ke timur. Berarti ini barat ke timur. Jadi medan magnetnya berapa? Arahnya apa? Oke. Oke, selanjutnya kita bahas tentang yang kedua, yaitu kalian juga bisa lihat di buku LKS kalian ya. Ini masih membahas tentang hukum Biot-Savart. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang Ibu masukkan ke situ, itu juga terdapat di LKS kalian, di mana ini yang lurus ini adalah kawat penghantar lurusnya, dan ini titik P-nya. Dan DB ini adalah induksi magnetnya. Yang ditanya besar medan magnet. Nah, gambar 3.4 menunjukkan besar induksi magnet yang ditimbulkan oleh penghantar lurus berarus berdasarkan hukum Biot-Savart. Nah, besar induksi magnet pada kawat lurus berarus dengan panjang tertentu dituliskan pada persamaan berikut. B sama dengan mu 0 I per 4VA cos alpha tambah cos B. Nah, A itu panjangnya. Jadi di sini panjang tertentu. Berarti A ini diketahui nanti di soal berapa. Untuk I itu arus, mu 0 itu ketetapan, terus 4V, cos alpha itu sudut alpha ini, dan cos B sudut beta ini. Besar induksi magnet pada kawat arus dengan panjang tak terhingga, berarti A-nya tak terhingga. Berarti B sama dengan, kan tadi rumusnya mu 0I per 4VA cos alpha tambah cos B. Karena tak terhingga, berarti kita tidak mengetahui berapa sudutnya. Berarti cos 0 derajat ditambah cos 0 derajat. 2. V0I 4VA kali 2. 4 dengan 2 bisa dicoret, jadi 4-nya tinggal 2VA. Jadi B sama dengan mu 0 kali I per 2VA. Oke, selanjutnya kita membahas tentang yang kedua, yaitu induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus. Nah, di situ juga Ibu sediakan gambar. Gambar ini juga Ibu ambil dari buku PR kalian. Jadi kawatnya ini, kawat melingkar berarus ini kan bentuknya lingkaran tuh. Nah, jadi ini adalah kawat melingkar yang dikasih arus listrik. Jadi arusnya yang kenapa ini arah arusnya berarti arah medan magnetnya ke sini. Dia biasanya selalu tegak lurus ya, kalian harus ingat. Nah, medan magnet di sebuah titik yang memiliki jarak tertentu terhadap pusat lingkaran. Pusat lingkaran mana, Bu? Ini pusat lingkarannya. Nah, ini pusat lingkarannya. B sama dengan mu 0 I A kuadrat per 2X kuadrat per 2 dalam kurung S kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3 per 2. Atau langsung saja kita gunakan rumus yang lebih simpel. B sama dengan mu 0 kali I kali A kuadrat per 2 R pangkat 3. R itu akar X kuadrat tambah A kuadrat. Di mana B kuat medan magnet, di satuannya Tesla atau T besar kalau mau disingkat, terus A jari-jari lingkaran, jadi ini A-nya jari-jari lingkaran, ini A-nya, terus X jarak pusat lingkaran dengan titik. Nih, ini pusat lingkarannya dengan titik dari sini ke sini, itu X-nya. Nah, sementara medan magnet di pusat lingkaran.
Tadi kan medan magnet di sebuah titik yang memiliki jarak tertentu. Berarti yang ditanya itu medan magnet di titik ini. Terus ini medan magnet di pusat lingkaran. Berarti di pusat lingkarannya ini, di nolnya ini. Berarti ini di P dan ini yang di 0. B sama dengan mu 0I per 2A. Apabila kawat melingkar ini memiliki sejumlah N lilitan, maka medan magnet di pusat lingkaran, maksudnya N lilitan ini kan satu nih garisnya lilitannya. Mana kursornya? Nah, ini kan satu nih lilitannya. Nanti misalnya ada 2 garis di sini lilitannya, berarti N-nya sama dengan 2. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, B sama dengan mu 0 kali I per 2A kali N. Jadi, ditambah saja dikali N-nya. Ngerti kan? Nah, jadi yang kedua, faktor yang mempengaruhi besar kuat medan magnet adalah hukum Ampere. Nah, untuk hukum Ampere ini juga dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dua faktor. Yang pertama, induksi magnet di sumbu teroid, maaf Ibu tipe teroid. Yang kedua, induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Nah, di buku kalian juga ada. Kalian bisa cek juga di situ. Nah, faktor yang mempengaruhi hukum Ampere ini yang pertama itu induksi magnet di sumbu teroid dan yang kedua induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Nah, kita akan membahas tentang induksi magnet di sumbu teroid dahulu. Nah, perlu diketahui teroid adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jadi kumparannya itu ditekuk. Misalnya dia lurus ditekuk jadi membentuk lingkaran. Jadi medan magnetnya itu nggak keluar, tapi di dalam lingkaran tersebut karena kumparan itu ditekuk. Jadi yang medan magnetnya itu di dalam lingkaran ini. Nah, di luar lingkarannya ini medan magnetnya 0. Jadi medan magnetnya ada dalam lingkaran itu saja. Oke, di situ ada gambar 3.6, induksi magnet di dalam teroid. Perhatikan gambar 3.6. Besar induksi magnet di titik Q bernilai 0. Jadi di luar itu tidak ada induksi magnetnya. Sedangkan besar induksi magnet di sumbu teroid ditentukan dengan persamaan berikut. Nah, untuk mengetahui besar medan induksi magnet atau medan magnetnya, besar induksi magnetnya yang dilambangkan dengan B, itu menggunakan rumus mu 0 kali I kali N per 2VA, di mana N itu banyak lilitan toroid, I kuat arus, A jari-jari efektif, ini A-nya, dan mu 0 sama dengan per meter vakum. Jadi ini udah ketetapan ya, jadi nilai mu 0 itu selalu 4V kali 10 pangkat min 7. Gambar selanjutnya, jari-jari dalam dan jari-jari luar toroid. Nah, jari-jari pada toroid ini ada jari-jari dalam dan jari-jari luar toroid. Mengapa? Iya kan toroid itu kan sebuah kumparan yang ditekukkan kan. Nah, jadi yang garis ini jari-jari dalamnya. Tapi kita nggak bisa menghilangkan bahwa luar dari bentuk lingkaran ini yang ini. Maka kita juga harus menghitung panjang yang ada dalam kumparan ini. Jadi itu disebut dengan jari-jari luarnya. Nah, perhatikan gambar 3.7. Nah, perhatikan gambar 3.7. Apabila terdapat jari-jari dalam dan jari-jari luar, maka jari-jari efektif A-nya sama dengan setengah RD tambah RL. Nah, jadi nanti waktu di rumus B sama dengan mu 0 I kali N per 2VA, A ini didapatkan melalui setengah RD tambah RL. Itu jika diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Jika cukup diketahui A-nya saja, langsung saja dimasukkan A-nya. Selanjutnya, induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Oke, nah info, solenoid itu merupakan penghantar yang memiliki banyak lilitan. Jadi lilitannya banyak banget dan menyerupai lilitan pada pegas. Kalian tahu pegas kan? Nah, pegas itu kan bentuknya banyak tuh lilitannya. Jadi itu disebut solenoid dalam induksi magnet ini.
Oke, Ibu sediakan gambar juga. Gambar ini juga Ibu dapatkan dari buku PR kalian. Gambar A itu adalah sebuah solenoid yang diiringi arus listrik I menghasilkan garis medan magnet. Ini medan magnetnya. Arus listriknya itu searah dengan solenoidnya. Nah, berarti medan magnetnya lurus ke bawah, lurus ke sini. Itu medan magnetnya. Yang B, penampang irisan membujur solenoid dengan lintasan tertutup PQRS berupa segi 4. PQRS berupa segi 4. Sama arus listriknya tadi, terus B-nya juga ke arah sana. Yang C, bentuk geometri untuk menentukan induksi magnet di titik P dalam solenoid. Solenoid nih di titik P. Ibu kecilin dulu gambar ibunya. Oke. Kita pindah ke bawah. Besar induksi magnet di pusat solenoid itu dapat kita ketahui dengan rumus B sama dengan mu0 I kali N per L. Nah, mu0 ini udah ada ketetapannya berapa nilainya, terus I itu arus listrik, N itu jumlah lilitan, dan L itu jarak. Terus besar induksi magnet di ujung solenoid. Nah, L itu panjang solenoid, besar induksi magnet di ujung solenoid, B sama dengan mu0 IN per 2L. Keterangan besar induksi magnet itu Tesla, satuannya itu B, N banyak lilitan solenoid, dan I kuat arus, L panjang solenoid, dan mu0 itu ketetapannya 4pi kali 10 pangkat 7. Sama seperti tadi. Nah, terima kasih. Jadi untuk materi induksi magnetik ini, induksi magnet itu hanya dua itu. Jadi yang harus kalian pahami adalah tentang hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Nah, hukum Biot-Savart ada dua, yaitu pada penghantar kawat yang lurus dan kawat yang melingkar. Sedangkan hukum Ampere itu pada toroid sama soloid. Jadi sedikit sebenarnya yang harus kalian pahami, dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa diskusi di grup, nanti insya Allah akan Ibu bantu dan Ibu harus bantu juga tentunya. Terus kalau mau PC kakak juga boleh, mau japri kakak, mau japri Ibu juga boleh, maaf. Selanjutnya kita lanjut ke tugas-tugasnya yang akan Ibu share ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.